saya. Sometimes you gotta pop out and show niggas certified. Dengan teman saya. Extort shit, bully the floor on him. Say Drake. Baiklah teman-teman, di sini kami akan melakukan praktek proses konseling bagian attending. Nah, di sini saya sebagai konselor. Saya sendiri sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Oke. Permisi Kak. Iya Kak, silakan masuk. Makasih Kak. Oke. Kakaknya boleh duduk di sini ya. Mari. Oke. Bagaimana kabar kakak hari ini? Kabar saya baik Kak. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Kakak boleh panggil saya Vina aja Kak. Oke, kalau saya bebas deh kakak manggil apa? Mau Kak Cia atau Cia atau Ibu, bebas senyamannya aja. Terima kasih Kak. Oke, perjalanan kakak dari rumah sampai ke sini gimana? Lancar, cuma tadi di jalan hujan Kak, jadi nunggu. Oke, emang akhir-akhir ini sering datang hujan sih ya? Iya Kak. Baik, terima kasih ya sudah datang hari ini walaupun di luar hujan. Di sini santai saja Kak, tidak perlu tegang. Saya akan mendengarkan cerita Kakak pelan-pelan. Bawa sampai aja, senyaman Kakak aja ceritanya. Oke? Iya Kak. Kelihatannya kakaknya masih canggung ya. Iya, saya sedikit canggung Kak, karena ini pertama kalinya saya konseling sama konselor langsung. Nggak apa-apa. Banyak orang juga butuh waktu yang banyak dan nyaman untuk bercerita kepada orang yang baru dikenal. Iya Kak, saya bingung mau mulai cerita dari mana, karena saya tidak pernah cerita dengan siapa-siapa Kak. Baik, saya menghargai itu. Tidak perlu dipaksa. Kita ngobrol santai aja. Kira-kira ini apa yang sering kakak pikirkan? Mengenai kuliah dan keluarga saya Kak. Tentang keluarga. Iya Kak, tentang keluarga saya. Saya di rumah tuh gimana ya Kak? Jadi saya bingung mau cerita dari mana. Di rumah saya pendapatnya tuh selalu tidak dengar. Tidak apa-apa kak, ceritakan saja. Saya akan mendengarkan cerita kakak semuanya. Iya Kak. Tapi saya bingung Kak mau mulai dari mana. Oh, kakaknya bingung. Boleh kok, mau dari yang pertama kakak pikirkan yang muncul di pikiran kakak itu bebas nih. Saya bingung untuk berpendapat Kak. Saya takut dibilang tidak sopan sama orang tua saya, dibilang saya membantah perkataan orang tua saya. Oke, jadi sejak kecil kakak terbiasa menjaga sikap dan bicara kepada orang lain yang hati-hati gitu. Iya Kak, sejak kecil saya selalu diajarkan seperti itu. Diajarkan sopan santun dengan orang tua saya, ketika berbicara dengan yang lebih tua Kak. Saya bisa kok kak memahami, karena kebiasaan itu kakak jadi terbentuk seperti ini, jadi takut ngomong, harus selalu hati-hati, takut menyinggung perasaan orang lain.
dianggap kurang baik oleh orang lain. Iya Kak, saya takut. Terima kasih ya sudah mulai mau cerita kepada saya. Saya sangat menghargai keberanian kakak ini untuk menyampaikan itu kepada saya. Terima kasih Kak. Di sini tidak ada kok penilaian benar atau salah. Jadi kakak tidak perlu takut dianggap tidak sopan gitu. Tapi saya takut kalau pendapat saya itu memang menyakiti hati yang saya ada bicara gitu Kak. Saya iya tuh Kak, takut dibilang tidak sopan. Gak apa-apa kalau sama saya bebas kok. Itu cara kamu supaya kamu tetap nyaman kan? Iya Kak, saya pikir kalau saya diam itu saya baik-baik saja. Saya itu kenyamanan saya Kak. Tidak apa-apa kok kakak. Saya akan mengikuti kenyamanan kakak. Kalau ada hal yang belum ingin diceritakan untuk sekarang belum siap, tidak masalah kok. Sebenarnya saya sering bingung mau menyampaikan pendapat Kak. Takut saya mengecewakan orang lain. Takut orang lain itu tersakiti sama perkataan saya Kak. Jadi saya memilih untuk diam saja. Karena itu yang saya anggap. Jadi di satu sisi kamu ingin menyampaikan apa yang kakak ingin rasakan, tapi di sisi lain kamu takut dianggap kurang menghormati orang lain gitu kan? Iya Kak, seperti itu. Baiklah teman-teman, sekian dari video praktek kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.